Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kami sekarang sedang berada di lantai 2 di Gedung Silaturahim Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Dan siaran ini juga disiarkan ke beberapa kota di Indonesia, ke Batam, Sukabumi, ke Banyuwangi, Bondowoso, kemudian juga ke Palembang, Pontianak, kemudian juga Semarang, dan lain-lain. Alhamdulillah sudah hadir sini Ustaz Hussein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Bahaja Nur Nuning. Juga di sini ada Ustaz Junaidi, juga Fauzan, dan Atep Setiabudi pada switcher dan kamera. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga. Kasus yang masuk ke studio adalah tentang seorang suami ya? Suami disebelin sama istrinya karena cerewet. Kemudian satu lagi, seorang suami yang mengeluh karena istrinya tidak suka silaturahim dan disilaturahimi. Kalau ada acara kumpul-kumpul, sebaiknya tidak di rumahnya. Dia nggak suka disilaturahimi. Juga melakukan silaturahim nggak begitu suka. Oke, nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning detailnya. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nuning. Kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah yang bertubi-tubi yang selalu menerpa kita. Oke, kasusnya akan dibacakan oleh Mbak Nuning. Silakan Mbak Haja Nur Nuning. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Ikhwan Akhwat. Kasus kali ini mudah-mudahan juga bisa jadi cerminan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tidak tenang melihat suami yang terus-menerus membuat hati saya sumpek. Apa yang dikatakannya, yang dilakukannya, membuat saya jadi merasa berdosa. Karena kata-katanya ingin menjadikan saya marah dan kesal. Nggak nyindir atau mengatakan semua kesalahan saya sih. Tapi bagaimana? Tidak ada solusinya ya. Dia tinggal saya kalau lagi ngobrol nggak cocok. Kadang mengatakan sambil jalan yang saya nggak ngerti apa yang dikatakannya. Apalagi perilakunya. Kalau saya lagi sendiri Ustadz, selalu saja membuat saya nggak nyaman. Yang dilakukannya mendorong bangku lah, meletakkan barang dengan kasar dan keras lah. Sengaja biar saya kaget. Nanti kalau ditegur baru dia marah. Nah inilah kejadian sehari-hari. Kalau ada suami lagi banyak kerjaan di rumah sebagai konsultan, itu yang terjadi. Setiap mau pergi kunjungan ke lapangan, akan lebih ribet lagi Ustadz. Diizinkan sih, hanya sesudah itu ada saja yang membuat saya nggak nyaman. Omongannya, perilakunya. Saya terbayang enakan hidup tanpa suami Ustadz. Hanya melihat sudah punya anak 3 yang sedang tumbuh remaja. Apakah pantas bagi saya untuk berpisah? Atau saya sabar saja menerimanya? Agar dapat solusi yang terbaik insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian satu lagi Ustadz, seorang suami, perkawinannya sudah 8 tahun, perbedaan yang mendasar menurut saya, istri saya itu nggak suka bersilaturahim. Rumah kami nggak pernah dijadikan tempat kumpul, reuni atau apapun yang sifatnya menghadirkan banyak orang. Padahal saya sebaliknya, orangnya senang bersilaturahmi dan senang disilaturahimi oleh teman-teman dan famili. Ustadz, apakah sifat istri saya yang seperti ini bisa diubah agar senang bersilaturahim dan disilaturahimi? Itu 2 kasus pada hari ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar Radio Silaturahim, Ustadz Abu Bakar Baraja yang menemani kita pagi hari ini dengan senyumnya, Ibu Hajjah Nur, Ustadz Muhammad Krisna, Atif Setiabudi, ada juga tamu kita Ustadz Junaidi, ada Ananda Fauzan yang menemani kita pada saat ini. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang gundah gulana Allah Subhanahu wa taala tenteramkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala angkat semua kesusahan, kesedihan hati kita digantikan dengan ketenteraman dalam iman dan ketakwaan pada Allah. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita menjalani kehidupan dunia ini, pasti kita akan berhadapan dengan persoalan. Mau atau tidak mau. Itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mengungkap atau menyingkap kepribadian kita yang sebenarnya. Karena kalau tanpa ujian orang nggak diketahui nilainya, betul nggak? Oleh karena itu ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau kita sikapi dengan iman, takwa, dan akhlak pekerti yang luhur, insya Allah cobaan ujian yang kita hadapi mudah untuk kita selesaikan. Tapi begitu kita panik, begitu juga kita dalam keadaan stres, lupa kepada Allah, akhirnya tutur kata, perbuatan, sikap yang kita lakukan bukan menyelesaikan persoalan, tapi akan menambahkan apa? Minyak ke dalam api. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus memahami bahwa kehidupan kita bukan hanya sholat, puasa, haji yang menjadi ikatan antara kita dengan Allah, tapi seluruh kehidupan kita terikat dengan Allah. Terikat dengan perjanjian kontrak. Nah, kitab kontraknya adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui ujian-ujiannya melihat apakah kita tetap berpegang teguh kepada perjanjian kita dengan Allah, apa kita mengingkarinya. Kita mendengar perjanjian lama, yaitu kitab Taurat. Kemudian ada lagi perjanjian baru Injil. Nah, Quran ini merupakan kitab perjanjian yang terakhir. Karena Allah tidak akan lagi mengutus Nabi setelah Nabi kita, tidak akan menurunkan kitab suci yang lain. Jadi pertama-tama berkaitan dengan kasus ibu yang kesel dengan tindakan suami. Yang cerewet, yang suka marah-marah, yang suka mengeluarkan celetukan atau bersikap kasar, menyakiti hati ibu. Dengan sendirinya, dua-duanya harus kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sedang mengalami cobaan ibu disebabkan perilaku suami, nggak mungkin saya bisa berikan nasihat buat ibu untuk mengobati suami. Paling saya hanya berikan masukan untuk membuat ibu bersikap yang bijak bagaimana mengubah sikap suami yang tidak menyenangkan, yang kasar, yang suka berbicara tidak baik atau bersikap juga arogan,
bagaimana ibu coba berupaya untuk mengubah perilaku suami menjadi lembut, ibu mengalah, ya, ibu paling tidak ya, bertanya pada suami, saya ingin tahu Kak, kira-kira apa yang membuat kakak seperti ini? Mungkin ada kesalahan saya, ada sikap saya yang kamu tidak sukai, saya akan berusaha perbaiki. Karena ini kan pengaduan dari ibu sepihak, saya nggak tahu apa sebabnya suami bersikap seperti ini. Apakah itu merupakan reaksi dari sikap ibu yang tidak menyenangkan dirinya dan ibu tidak tahu, tidak menyadari. Oleh karena itu tanya pada suami, apa yang bisa membuat kakak ya bersikap baik, mengubah perilaku kakak terhadap saya. Kalau ada kesalahan yang saya lakukan, saya siap untuk melakukan perubahan. Tapi bisa saja ibu nggak bersalah, ibu hanya menjadi pelampiasan. Orang Tegal bilang jadi apa? Jadi python, tempolong. Jadi tempolong, dia kesal di luar, dia jengkel di luar, dia sumpah menghadapi urusan di luar. Akhirnya ibu menjadi pelampiasan. Apa yang ibu bicarakan memancing emosinya, karena di luar nggak bisa marah-marah. Di rumah akhirnya apa? Menjadi pelampiasan. Nah, banyak peristiwa semacam ini kita jumpai. Jadi saya nggak bisa memberikan obat dan terapi tanpa mengetahui sebab penyakitnya apa. Betul nggak? Cuma nasihat buat ibu. Kalau ibu mengatakan mungkin hidup tanpa suami lebih enak. Pengalaman yang saya lihat, yang saya saksikan, perempuan-perempuan yang jengkel, kesal terhadap suaminya, kemudian dia berpisah, ternyata nasibnya lebih tragis lagi, lebih menyedihkan lagi. Persoalan yang muncul ternyata lebih besar. Ada sebuah kasus, ini true story. Seorang wanita ribut sama suaminya, lalu mengeluh kepada seorang pengacara. Mengeluh kepada seorang pengacara. Pengacaranya kebetulan seorang wanita. Keluhan wanita ini ya, langsung diterima oleh si pengacara seolah merupakan keluhan dia. Jadi si wanita yang mengadu emosi, dia lebih emosi lagi. Dia lebih panas lagi. Akhirnya menganjurkan istrinya untuk menggugat perceraian. Saya nggak tahu caranya, saya yang akan turun tangan. Jangan dibiarkan laki-laki seperti ini. Saya nggak punya biaya, saya keluarkan biayanya. Akhirnya digugat di pengadilan, bertemu berkali-kali, si perempuan sebagai pengacara ikut terlibat secara emosional. Akhirnya terjadilah perpisahan di antara mereka. Setelah berpisah, pengacara ini tidak lagi berjumpa dengan si perempuan. Dia tidak tahu kira-kira apa yang terjadi dari efek-efek perceraian tersebut. Berapa lama kemudian, si ibu pengacara berjumpa dengan wanita tadi. Kusam, kurus, menyedihkan. Si pengacara tanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, ternyata saya menyesal setelah saya berpisah. Dulu saya menderita karena sikap suami, tapi ternyata berpisah lebih membuat saya menderita. Dia kehilangan pegangan. Dia mau kembali ke rumah orang tua. Orang tua memperlakukan dia beda dengan dulu waktu gadis. Ya. Orang tua perlakukan dirinya lain. Tapi begitu menjanda, mulai keluar ejekan-ejekan dari mulut orang tua. Kamu sih kurang bersikap baik terhadap suami. Banyak wanita-wanita di luar nggak seperti kamu. Ya. Jadi dianggap apa? Si wanita ini menjadi beban buat orang tuanya. Tidak semua orang tua bijaksana memberikan nasihat, masukan buat anaknya. Akhirnya si pengacara bilang apa? Mulai saat ini saya tidak akan terlibat lagi dalam urusan perceraian. Saya nyesel luar biasa. Jadi seharusnya dia tidak terlibat secara emosional, tapi mengajak berpikir, menimbang bersama-sama. Jadi ibu kalau berpikir mungkin lebih enak ya, kalau hidup tanpa suami. Begitu ibu berpisah, ibu tidak bisa lagi membela hak-hak anak ibu. Kalau dia kawin lagi dengan wanita lain, ibu sudah orang luar. Kalau terjadi apa pada anak-anak ibu, ibu bukan sebagai istri lagi, sebagai orang lain. Ini kejadian terjadi pada seorang wanita
yang mengeluh kepada saya karena kesel terhadap sikap suami menikah lagi, tapi banyak hal yang membuat dia sakit. Tagihan kredit card istri keduanya masuk ke tempat dia. Jadi si laki-laki ini nggak menjaga perasaan istrinya yang pertama. Padahal si istri sudah setuju kan, tapi tidak dijaga perasaannya. Sampai si perempuan nangis-nangis mau bercerai. Saya bilang, ibu, kalau ibu bercerai, ibu akan nyesel nanti. Kamar yang dulu ibu pakai bakal diisi dengan wanita lain. Kemudian status ibu, status seorang mantan. Nanti ibu nggak bisa lagi sama sekali melindungi, membela hak-hak anak ibu. Dan kalau ibu berpisah, tetap aja ibu akan kesal. Suami ibu yang sudah jadi apa? Mantan suami jalan sama istri mudanya. Pasti ibu akan kebakar. Kalau sekarang betul ibu sakit hati, ibu masih bisa marah. Bahkan bisa gigit suami lagi. Betul enggak? Ibu bisa melakukan tindakan-tindakan ya untuk melampiaskan perasaan ibu. Tapi kalau ibu berpisah, ibu kehilangan peran ibu. Subhanallah, berlangsung berapa lama, ternyata suaminya meninggal dunia. Nah begitu suaminya meninggal, dia merasa kehilangan. Dulu kebaikan suaminya nggak terlihat, tapi begitu meninggal dunia, walaupun suaminya banyak kesalahan, kebaikannya mulai terbayang dalam benaknya. Betul nggak? Dan saya punya pengalaman, saya kesal dengan sebagian orang. Karena tindakannya, sikapnya, ya. Fitnah yang dilontarkan dari mulutnya. Tapi begitu dia meninggal, saya perasaan merasa kehilangan. Betul-betul kehilangan. Sedih. Kenapa kita nggak bisa memberikan maaf? Walaupun saya nggak pernah melampiaskan, tapi paling tidak menyesal dan sedih. Kenapa kita hanya bisa lihat perbuatan yang buruk, padahal dia saudara kita. Apalagi kalau orang yang baik, teman kita nggak jaga, nggak pelihara, penyesalan akan lebih besar. Nah dari mulai saya kecil sampai sekarang sudah banyak orang-orang yang tadi dekat dengan saya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jaga yang hidup, jaga hubungan kita dengan manusia, hargai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Nah, berkaitan dengan ibu alhamdulillah sudah memiliki 3 orang anak bersama suami, dia memberikan nafkah buat ibu. Nah, bagaimana kira-kira kiatnya untuk membuat suami ibu berubah? Kembali pada ibu. Kalau ibu masih ingin mempertahankan rumah tangga, tapi kalau ibu ingin membuang benang kusutnya tanpa memperbaikinya, itu urusan ibu. Tapi kalau ibu masih ingin berumah tangga, ingin merasakan kebahagiaan, coba sikap ibu berubah dengan mengalah. Coba tanya pada suami, apa yang bisa membuat kakak berubah ya terhadap saya? Apa yang saya mesti lakukan? Apakah saya mesti berdandan lebih baik? Ya? Apakah saya mesti menyediakan masakan yang kamu suka? Atau mungkin kamu rasa jengkel dengan sikap saya? Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Tolong berikan penjelasan. Saya yakin ya, dia selama ini bersama ibu di rumah, walaupun dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh seperti katakan mendorong kursi dengan kasar, ini semua kelihatannya lagi cari perhatian. Lagi caper ini, betul nggak? Cuma capernya anak-anak lucu. Kalau capernya orang tua kan menjengkelkan kadang-kadang. Nah coba ibu lihat kira-kira apa alasan dibalik semua ini. Pasti, mungkin juga ibu menyadari. Cuma ibu gengsi untuk apa? Untuk melakukan perubahan masing-masing bersikukuh dengan dia punya apa? Dengan dia punya kedudukan, ini merupakan cara yang salah. Hubungan suami istri kalau bisa, jangan ada apa? Jangan ada gengsi. Jangan suka jaga image. Kalau suka, katakan suka. Kalau tidak suka, sampaikan dengan bahasa yang tidak baik. Yang dengan bahasa yang santun. Saya nggak suka hal ini, tolong. Jangan kamu ulangi. Dengan bahasa yang santun. Tapi kalau masing-masing menyembunyikan di hatinya, ini repot. Nanti kalau sudah berakumulasi, jadi sekoper. Sekali keluar bukan 1, 2, tapi sekali keluar apa? Kan repot. Apalagi orang yang suka ngulang-ngulang. Kesel, ya, kemudian diulang-ulang. Setelah itu masuk dalam koper, nanti kalau marah tambah lagi, diulang-ulang lagi. Ini yang paling jelek. Laki atau perempuan yang suka ngungkit, mengulang-ulang yang lalu adalah orang yang betul-betul tidak bijak. Jadi saya nggak tahu sebab yang menimbulkan suami ibu bersikap seperti ini. Kalau ibu masih sayang, masih ingin berbahagia dalam rumah tangga, apalagi sudah punya anak 3, dan sebentar lagi ibu akan juga memasuki masa-masa tua. Yang ibu tanam sekarang itu yang akan ibu petik di hari tua.
Jadi sabar, hadapi suami dengan sikap yang baik, ya. Kecuali kalau ibu putuskan untuk berpisah dalam hal ini, ibu bebas menentukan sikap ibu. Tapi sebelum bertindak, pertimbangkan lebih baik. Nah yang kedua, seorang pria mengeluhkan istri yang tidak suka silaturahim, tidak suka terima tamu, tidak suka juga namu. Silaturahmi ini merupakan hal yang indah. Orang tua, kerabat, sanak, famili. Tapi juga jangan silaturahmi berubah menjadi keluyuran. Jadi kan ada saat-saat rumah tangga juga butuh tinggal di rumah bersama-sama. Betul enggak? Berkumpul bersama istri. Terkadang istri juga butuh berdua bersama suaminya, bersama anak-anaknya. Nah kemudian ada giliran untuk silaturahmi pada orang tua, pada anak-anak, pada tetangga juga. Dan kita juga harus terbuka. Jangan kita silaturahim, tapi kita nggak mau didatangi oleh orang. Ada jenis orang seperti ini, yang hobinya mampir ke rumah orang, tapi rumahnya tertutup. Rumahnya tertutup. Padahal datangnya tamu, famili ke rumah kita membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya kalau kita ingin mendapatkan rahmat curahannya, buka diri kita untuk menerima kedatangan orang-orang yang bersilaturahmi pada kita, baik keluarga, teman, sanak, famili, dan sambutlah tamu yang datang dengan sambutan yang hangat. Man kana yu'min billah falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi jelaskan pada istri bapak keutamaan orang bersilaturahimi, membuka pintu rezeki, memanjangkan umur, menghapuskan dosa. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, mau dimurahkan rezekinya, mau diampuni dosanya, hendaknya dia bersilaturahmi. Begitu juga menerima orang yang datang bersilaturahmi ke tempat kita juga, itu merupakan rahmat dari Allah. Jangan kita hidup hanya untuk diri kita. Jangan kita ikut kehidupan hanya dengan tolok ukur kita. Kalau kita seperti ini, kita akan selalu jengkel, tidak suka terhadap apa yang di sekeliling kita. Tapi hendaknya kita perlakukan orang lain sebagaimana kita suka diperlakukan. Kalau kita ingin dihormati, hormati orang lain. Ingin dicintai, cintai orang lain. Dan cinta itu indah, bagikan cahaya, bagikan angin, sepoi-sepoi yang sejuk. Sedangkan kebencian adalah kegelapan, bagikan duri yang menusuk-nusuk hati kita. Jadi silaturahmi ini merupakan hal yang indah. Bahkan Allah perintahkan. Dan Allah mengancam mereka yang memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Tidak? Seperti dalam surat Al-Baqarah kan? Jadi coba berikan nasihat kepada istri, berikan janji-janji Allah untuk orang yang bersilaturahmi, sampaikan dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau perlu suami nggak bisa ngomong langsung, minta seorang untuk berikan nasihat. Panggil kira-kira ibu yang terpandang, yang bijak untuk memberikan nasihat. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Insya Allah hatinya akan terbuka. Kalau tidak terbuka juga, ya, tetap dengan kepribadiannya, tidak suka bersilaturahmi, tidak suka menyambut tamu, bilang sama istri, bagaimana kalau saya buka rumah baru untuk nyambut tamu-tamu saya juga untuk berkunjung kepada famili. Kamu tetap jadi mutiara saya. Kamu di rumah nggak menerima tamu, juga tidak bertamu. Nah karena saya punya kewajiban juga untuk bersilaturahmi, saya akan buka rumah baru. Buka rumah apa? Untuk menerima tamu, ya, juga untuk mengajak yang kedua berkunjung menemani saya kepada keluarga dan famili. Coba, paling enggak ini penawaran kan, alternatif. Jadi kalau kamu nggak mau juga, tapi jangan langsung berikan nasihat dulu. Kalau sudah tetap bersikukuh seperti itu, coba ajukan penawaran ini. Kalau dia nggak mau, kamu harus pergi bareng saya. Betul nggak? Kamu harus siap menerima tamu. Biasanya perempuan bisa berubah kalau takut kehilangan. Betul nggak? Begitu mulai merasa bakal kehilangan atau berasa bakal bahagianya diambil oleh orang lain apa? Pasti apa? Pasti akan khawatir. Oleh karena itu hendaknya seorang laki-laki jangan pernah menggunakan bahasa kasar pada keluarganya. Bahasa yang santun, yang lembut, cara yang bijak. Sebagaimana wanita juga jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena ini tertanam dalam memori. Akan melukai hati.
Akhirnya lama-kelamaan hal-hal yang tidak baik tersimpan dalam hati kita, muncul kebencian, permusuhan. Tapi kalau kita bersikap baik, berkata baik, subhanallah, walaupun seorang istri tidak terlalu cantik, itu akan menjadi kenangan buat suaminya. Jadi sebutan di mana-mana tempat. Mungkin banyak istri tidak tahu, suaminya memuji dirinya di luar. Begitu juga seorang istri. Banyak suami yang tidak tahu, istri selalu menyebutkan kebaikannya. Karena apa? Perlakuan suaminya yang baik dan mulia. Banyak laki-laki saya jumpai wajahnya tidak tampan, tidak menarik, bahkan hidupnya juga sederhana. Tapi kenapa dia perempuan tergila-gila pada suaminya? Karena suaminya selalu apa? Selalu memberikan hadiah, kata-kata yang indah, perlakuan yang mulia, membantu istrinya dalam urusan-urusannya. Dia bantu istrinya mengurus anaknya, terkadang membersihkan rumahnya, terkadang mengantar istrinya pada saat dia perlu. Dia nggak biarkan sama orang lain. Jadi si istri merasa apa? Suaminya bahagian dari hidupnya, merupakan hatinya. Bagaimana kalau orang kehilangan hatinya? Bagaimana orang kalau kehilangan jantungnya? Kenapa kita membuat jarak antara kita dengan pasangan kita? Jadi jaga hubungan dengan sebaik-baiknya dan ingat, bekal yang paling indah yang membuat kita dicintai, dihormati, kata-kata yang baik dan tawadhu. Jangan suka menyombongkan diri. Jadi ibu, daripada ngedumel, kesel, jengkel, nyel-nyel, mendingan apa? Mendingan ibu rubah. Apa yang saya bisa rubah ini membuat suami saya apa? Nah, begitu juga suami terhadap istri, apa kira-kira yang bisa membuat dia tertarik dengan ajakan kita dengan cara yang baik. Memang ada sebagian perempuan gak demen keluyuran. Orang bilang mager, malas gerak artinya. Malas gerak. Ada juga yang agak egois. Gak mau direpotin, ngurusin tamu, gak mau ini, gak mau itu, dan lain sebagainya. Nah, anaknya kalau diberikan kabar-kabar yang menjanjikan, mau gak kamu hidup bahagia, diampuni dosa kamu, dipanjangkan umur kamu, kecintaan suami kamu terhadap kamu semakin besar, rezeki kamu dimurahkan, yuk kita silaturahim. Ya demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Saya juga bukan hanya saya berbicara, tapi bisa melakukan apa yang saya bicarakan, jauh dari kesombongan, keangkuhan, dan kebanggaan. Adapun ilmu itu karunia Allah, bukan untuk kita banggakan, untuk kita syukuri. Nah, kita mau dengar insya Allah dari Ustaz Abu Bakar dengan senyumnya, insya Allah mungkin bisa mengubah suasana ini. Masya Allah. Jadi Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, telahkah kita punya kehangatan pada pasangan kita, pria atau wanita kita? Apakah kita cukup punya peduli untuk membuatnya tersenyum? Apa yang akan dikatakan Ustaz Abu Bakar? Bisa jadi akan menambah kesadaran kita. Yuk rubah sikap. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kata syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, rasanya satu kenikmatan yang tidak akan pernah bisa lagi kita katakan, kecuali menikmati kata yang namanya alhamdulillah. Berbagai semua yang kita dapatkan, kita syukuri. Kadang-kadang kita lupa mengucapkannya. Atau kita mengucapkannya, tapi kita nggak tahu bisa menikmatinya. Banyak kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kita nggak tahu apakah ini nikmat yang kita miliki. Jadi kita lihat bagaimana Allah mencurahkan hatinya kepada semua manusia melalui contohnya Rasulullah. Berbagai persoalan, berbagai keadaan, ada solusinya. Pasti ada solusinya, pasti. Hanya saja kadang-kadang kita sumpah benar. Karena yang kita perhatikan adalah ya itu saja. Yang kita perhatikan adalah masalah-masalah saja. Akhirnya kita terbayang. Seperti tadi dikatakan, saya membayangkan seandainya saya nggak punya suami. Saya pisah sama suami. Itu adalah bayangan. Bayangan itu mengasihkan. Kenyataannya tidak asik. Tapi kalau misalnya kenyataan itu menjadi keasikan kita, bayangannya nggak asik. Mana yang kita harus ambil? Jadi janganlah kita suka membayangkan sesuatu yang asik yang akhirnya tidak asik.
Seperti yang tadi sudah dikatakan. Memang kita memikirkan, aduh udah sumpek ngeliatin keadaan suami kayak gini, marah-marah, ngomel, ngatakan sesuatu yang bikin gak enak, nyindir lagi. Ya, kalau ngomong terus terang enak kita dengernya, tapi kalau nyindir, ntar kalau kita bilang nyindir saya, siapa yang nyindir? Akhirnya kita salah paham lagi, serba salah kehidupan, karena kita inginkan yang tidak diinginkan suami. Seorang istri biasanya menginginkan suaminya, tapi suaminya nggak tahu. Suami punya keinginan, dia punya keinginan yang tidak diinginkan oleh suami. Serba salah. Oleh karena itu proses keinginan, suaminya ingin kamu duduk dengan tenang. Tapi kamu ingin, ya sudah saya lagi bekerja di rumah, saya sebagai ini, saya lagi ngetik, saya ini. Udah kamu tenang aja di depan sana. Sama laptopnya atau sama kasih handphonenya atau kasih mainan anak-anaknya. Suami juga kesel. Maka dia tindakan yang bermacam-macam. Ketika suaminya membutuhkan, biasanya ketika suami membutuhkan yang susah ngomong, susah bicara apa menjadi kebutuhan, minta ditemenin, minta diambilkan air minum, minta berbagai macam. Suami pengen ngomong gak bisa. Ya, akhirnya yang keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Akhirnya yang keluar apa? Kata-kata yang membuat diri kita sebagai seorang istri kesel. Karena apa yang dikatakan sama suami itu tidak sesuai dengan keinginan si suami. Maka muncullah kata-kata. Sebetulnya kata-kata yang tidak menyenangkan seperti tadi dikatakan caper. Dia ingin mencari perhatian kita sebagai seorang istri. Tapi kita perhatian nggak? Kita jeli nggak melihat kata-kata yang keselin kita itu adalah sebaliknya. Misalnya didorong kursi, gereng. Tujuan untuk apa? Untuk kita bisa melihat dia. Dia naruh barang, prang gitu. Kan dengan kagetnya kita kan perhatian sama dia. Begitu dia melakukan tindakan yang kita nggak sukai itu, sampaikan sama dia. Oh, Mas, kakak nunggu aku ya. Jadi, oh kamu lagi butuh aku ya. Jadi bukan perbuatannya lah yang kita permasalahkan, apa yang menjadi kebutuhannya. Apa yang menjadi keinginannya ketika dia mengatakan seperti seorang anak. Ketika anak itu nangis terus karena ada kebutuhan yang diinginkan. Ketika diberikan kebutuhannya, nggak nangis lagi. Nah, ketika suami melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, artinya dia membutuhkan sesuatu yang dia tidak bisa ungkapkan. Maka dia merasa kegelisahan. Dia gelisah. Kalau orang gelisah, biasanya suka nabrak-nabrak. Ya, orang gelisah, jalan, pasti yang ada apapun ditabrak. Karena dia merasa nggak tahu jalannya kemana. Begitu juga ketika dia gelisah kepada istrinya, maka omongannya pun nggak sesuai. Karena apa? Karena dia tidak mampu mengungkapkan. Begitu suami mengatakan yang nggak menyenangkan, katakan, kamu butuh aku ya? Kamu butuh minum ya? Kamu butuh makan ya? Kamu butuh aku deketin ya? Sampaikan. Dengan otomatis dia mungkin salah tingkah. Enggak, siapa? Tapi kamunya aja yang lagi sibuk sendiri. Oke. Ada kata-kata terakhir, walaupun misalnya kita katakan kamu butuh aku, tapi kemudian dia mengelak, ya sama-sama gengsi, sama-sama jaim. Akhirnya yang terjadi apa? Ada kata-kata kamunya saja. Nah, ketika dia mengatakan kamunya saja, artinya dia butuh. Nah, tinggal bagaimana pengertian di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga saling mengerti, ketika suaminya menunjukkan sikap-sikap yang memang kita tidak sukai, apa yang dibalik itu? Ada seorang suami yang langsung mengatakan, aku butuh kamu duduk di sampingku. Nah, kalau suami yang seperti kan enak. Betul. Namun kadang-kadang kita lagi sibuk banget, ya dipanggil, Kak, aku butuh kamu di sini, duduk.
Aduh, orang lagi sibuk kayak gini kamu butuhkan. Nah, kebalikannya begitu. Kebalikannya seperti itu. Namun kalau kita bisa mengerti, bisa berinteraksi dengan baik, dengan kata-kata yang baik, maka antara kebutuhan kita akan bisa terselesaikan saat ini atau berikutnya. Karena kata-kata baik itu yang akan menghantarkan kita untuk berbuat baik berikutnya. Saat ini kita nggak bisa, insya Allah ada penundaan yang bisa ditentukan. Namun bagaimana mengerti? Dalam pengertian inilah yang penting buat kita bersama-sama. Mengerti apa yang dikatakan, mengerti apa yang dilakukan, mengerti sikap suami istri. Bukan hanya suami saja tentunya, ya, istrinya juga. Kalau kita saling mengerti, pasti kita akan bertemu dengan kebaikan, dengan pengertian. Tapi kalau kita nggak mau mengerti, yang penting aku lagi enakan duduk nih, aduh suamiku dorongin, aduh gangguin saya. Aku lagi asik tiduran, tiba-tiba suaminya jalan, bruk, nendangin sesuatu. Kesel banget. Nggak perlu, mau apain kesel? Oh, dia butuh sesuatu. Oh, dia menginginkan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Selesai. Nggak jadi ribut, nggak jadi sumpek kitanya. Dan dia juga akan nerima. Pada suatu saat dia melakukan lagi, sebelum dia melakukan udah gelisah, langsung kita berikan. Nggak akan terjadi kata-kata yang menyakitkan. Nggak ada perilaku yang bikin kesal. Sebelum dia melakukan sesuatu itu, kita lihat gelisah karena kita perhatian, karena kita mengerti, oh dia sedang membutuhkan. Kita berikan, selesai. Itu bukan hanya untuk suami, tentunya seorang suami juga pada istrinya. Nah ini perubahan. Jadi bisa nggak sih dirubah? Bisa. Seorang istri pun yang tidak mau diajak silaturahim, bisa nggak berubah? Bisa. Apa yang terjadi? Berikan pengenalan. Bagaimana silaturahim? Ketika kita pulang dari rumah, family, kita terangkan bagaimana nikmatnya di sana. Nah, seringnya seorang istri nggak mau diajak silaturahim ketika suaminya baru pulang dari rumah saudaranya, dari keluarganya, sampai di rumah, ih nyebelin deh, si Anu begitu. Udah ngomong yang nggak enak duluan. Akhirnya si istri, yuk kita kesana, enggak, nanti dia nyebelin. Ya. Jadi yang diceritakan kepada istri kita sesuatu yang dia tidak menyenangkan. Ya. Oleh karena itu informasi itu yang baik. Ketika kita silaturahim, oh alhamdulillah tadi saya senang ketemu ada orang yang baik banget. Dia nanyain kamu loh. Dia kangen sama kamu. Dia bilang gini, mana istrimu? Istrinya tuh nanyain. Ipar aku itu yang kemarin itu, dia nanyain, kamu kemana? Coba perhatikan. Loh, saya punya handphone, kenapa nggak di handphone aja diteleponin? Beda loh ketika ketemu sama kita bicara di handphone. Jangan diberhentikan dengan pikiran-pikiran negatifnya. Nah, disitulah perubahan. Jangan langsung gini, yuk besok kita ke sana yuk. Coba kita baru dibilangin, kamu ditanyain sini. Besok ke sana, enggak, nanti dia cuma nanya doang. Sampai sana juga ntar gue dicuekin doang. Hati-hati. Biarkan dia berusaha berpikir, oh iya ya, oh dia perhatian sama saya. Biarkan dia. Nanti dia sendiri yang ngajak. Mas, kita ke sana yuk. Mas, kapan mau ke sana lagi? Di situ adanya. Karena proses informasi yang menyenangkan itu yang akan menggerakkan. Tapi kalau informasi yang tidak menyenangkan itu menjadi ketakutan hidup kita. Oleh karena itu proses menyenangkan, proses kebaikan, proses apapun yang terjadi. Perhatikan, mengerti tentang apa yang terjadi pada pasangan kita itu yang utama. Mengerti
apa yang diinginkan pasangan kita, itulah yang terbaik. Kita akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan karena kita mengerti. Allah mengerti kita. Kenapa kita nggak bisa mengerti? Oleh karena itu, apapun, coba kita berusaha mengerti. Kita mengerti. Kenapa kita tidak bisa mengerti? Karena kita lagi asik sama diri kita. Karena kita lagi sibuk dengan pikiran-pikiran yang kemana-mana. Sehingga kita nggak mengerti suami kita nggak mengerti istri kita nggak mengerti anak kita nggak mengerti tetangga kita. Karena kita sibuk dengan pikiran-pikiran kita yang nggak tahu kemana dia. Jadi bagaimana kita berusaha mengerti apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat, apa yang sedang kita kerjakan bersama. Disitulah proses pengertian. Ketika kita sudah mendapatkan pengertian, suami, anak, istri, tetangga, kalau kita mengerti, dia akan merasakan menyenangkan. Kalau kita tidak mengerti, dia akan jauh dari kita. Insya Allah. Mengertilah kita kepada sesuatu yang kita lihat, perhatikan. Insya Allah kita mendapatkan kebaikan tersebut. Terima kasih. Masya Allah Mas Krishna, jadi pengertian tuh tinggi banget ya tempatnya. Dan peduli, memberikan kehangatan, senyum luar biasa. Tapi karena kita masih punya waktu sekitar 9 menit, tambahan Ustadz Husain tentu akan sangat dinantikan. Masih ada waktu sekitar 9 menit Ustadz? Kesimpulannya dari apa yang tadi Abu Bakar sampaikan, itu yang sebelumnya juga saya sampaikan, semua persoalan sebetulnya bisa diselesaikan. Yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan dari dua belah pihak, insya Allah bagaimanapun sulitnya persoalan bisa diselesaikan. Tapi kalau yang satu mau, yang satu menolak, ya, atau dua-duanya nggak mau mencari jalan keluar, ya, hanya ingin melampiaskan emosinya, marahnya, kemudian menyebutkan hal-hal yang menjengkelkan dirinya, maka kondisi keadaan ini akan terus berlangsung. Bahkan seorang laki-laki kalau sifatnya seperti ini, walaupun dia menikahi banyak orang, dia akan mengalami pengalaman yang sama. Wanita pun demikian. Jadi mari-mari bersama-sama kita ikhlaskan niat hati kita ini dengan tulus, ya, untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang baik, yang bisa menjalani kontrak kehidupan bersama Allah dalam kehidupan dunia, kembali kepada kitabnya, mendengarkan pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya. Karena kita semua kelak akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal kita. Yang ditanya bukan hanya kamu sholat atau belum, bukan hanya kamu mengeluarkan zakat. Allah akan tanya bagaimana tanggung jawab kamu pada keluarga kamu, pada anak kamu. Begitu juga istri bakal ditanya bagaimana sikap kamu dalam memperlakukan suami kamu. Ini semua kelak bakal ditanya, maka mari kita bersama-sama meringankan beban kita dengan mengikuti petunjuk dan bimbingan Allah. Dan bagi ibu yang mengeluhkan suaminya, umpamanya kalau bisa, untuk menyelesaikan persoalan di samping bertanya, kalau bisa minta ada penengah juga boleh, yang baik, yang bijak, yang bisa menasihati kedua-duanya. Saya banyak temui kasus ini atau semacam ini, alhamdulillah bisa terselesaikan setelah mendengar dari pihak ketiga. Karena suami kalau bicara sama istri dianggap ini lawannya kalau lagi marah. Betul nggak? Dia bilang, enak aja, terang aja kamu maunya begitu. Laki-laki memang dasar, nah perempuan juga apa? Sama. Jadi walaupun suami bicara juga susah untuk diterima. Jadi perlu ada ketulusan, ada niat baik. Ya. Nah kemudian cari jalan keluar. Karena kalau kita bisa katakan mengubah suasana, yang bahagia kita, bukan orang lain. Betul nggak? Karena kita bahagian dari suami, suami bahagian dari istrinya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kita doakan insya Allah yang sudah berumah tangga bisa hidup menjadi pasangan yang bahagia. Yang belum berumah tangga dapat pasangan-pasangan insya Allah yang sesuai. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah. Iwan dan Ahmad, demikian tadi Shogi Keluarga bersama Ustadz Husain Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Jadi semua persoalan dapat diselesaikan, yang penting ada kemauan. Selalulah berkata yang baik, jangan berprasangka buruk. Oke, terima kasih Ustadz Husain, Ustadz Abu Bakar, Mbak Nuning, saya Muhammad Krishna.
Kemudian Anis Mualim dan Yusuf Bangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.